kalian? Kita dari mahasiswa Esa Unggul Tangerang. Di sini kita ada tugas untuk observasi UMKM. Observasi UMKM, oke. Iya, betul. Kebetulan kita ngambil di Resto Bapak, Resto Abah GC. betul. Bapak sendiri siapa namanya? Saya GC. Bapak GC. Pak Oke. GC. Bapak GC. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aurelia Claresta. Saya Aurel. Dalva Musdalifah. Siapa? Dalva. Dalva. Iya. Saya Salsa Ramadhani. Salsa, siap. Oke. Kita mulai aja ya Kak, acaranya. Yang pertama tentang latar belakang dan modal awal. Sudah berapa lama resto ini berjalan? Resto ini berjalan kurang lebih baru ya 3 tahun. Baru 3 Kalau tahun. resto itu ibarat anak kecil, maka dia baru berjalan, baru belajar berjalan. Karena resto itu biasanya jangka panjang targetnya ya, bukan setahun tutup ya kan? Oke. Oke, selanjutnya apa motivasi awal membuka resto ini? Nah, ini bagus nih. Motivasi awal kita itu, saya penggemar sayur organik. Jadi kita dulu berdirinya awal kali itu GC Farm sebelum resto. Jadi GC Farm itu dia menghasilkan sayur dan ikan organik. Nah, sayur organik itu kemudian ketika suatu saat panennya dia berlebih, sehingga kita nggak bisa jual ke customer kita. Kepikiran kemudian sama customer, Pak, kenapa nggak dibikin aja resto? Nanti tamunya itu bisa petik langsung sayurnya, masih fresh, diolah, termasuk ikannya. Jadi ikannya bisa dipancing, sayurnya bisa dipetik. Nah, itulah yang membuat kemudian, oh iya ya, kenapa nggak bikin konsep seperti itu ya? Nah, akhirnya kita bikin, dan alhamdulillah tuh disambut oleh pelanggan dengan gegap gempita ya. Jadi rame terus gitu, alhamdulillah. Selanjutnya, berapa kisaran modal awal yang dibutuhkan untuk membuka resto ini? Resto ini modalnya sih sekitar 500-an lah ya. Selanjutnya ya Pak, produk utama apa yang ditawarkan, makanan dan minuman? Best sellernya? Best seller kita di sini adalah ikan, karena memang backbone kita kan farm ya. Iya. Ikannya andalan kami adalah pecak gurame bakar. Itu yang paling best seller ya Pak? Yes, karena itu belum ada tempat lain. Jadi gurame itu sebelum dipecak kita bakar dulu. Jadi masih ada aroma smoky-smokinya, baru disiram dengan kuah pecak. Psh, gitu, waduh baunya kalau. Seger ya Pak? Harus dicoba sebenarnya. Tapi nggak pesan itu kan? Iya, Nggak tahu. manis. Nggak tahu berarti. Harusnya itu yang jadi best seller. Kalau minumannya sendiri ada nggak? Minuman tadi kalian ada petik kale kan? Iya. Nah, itu andalan kami adalah sayur kale yang dibikin jus. Satu, dia sangat bermanfaat untuk badan kita ya, karena antioksidannya tinggi, kemudian klorofil juga tinggi, seratnya juga tinggi, sehingga dia bisa untuk detox yang katakanlah yang susah BAB, mohon maaf, itu bisa konsumsi ini rutin sehari 3 kali aja, itu langsung Lancar ya Pak? lancar. Oke. Jadi GC Farm itu konsep awalnya adalah one stop entertainment for family. Nah, jadi satu tempat yang bisa digunakan untuk seluruh keluarga, mulai dari anak-anak, ya kan, mereka bisa feeding animals, bisa tanam padi, bisa panen sayuran. Ibu-ibu, jadi kalau mereka kesini mereka nggak nganggur gitu, betul, tapi ada mereka kegiatan. bisa activity. Ya apa? Bisa mancing. Ibu-ibu banyak yang mancing. Jago-jago tadi kan pada mancing kan? Mancing. Ibu-ibu pada mancing, bapak-bapak mancing, sampai opa oma aja pada ikut. Rame juga ya Pak? Rame. Jadi memang betul-betul untuk keluarga, tidak hanya untuk anak-anak atau untuk bapak-bapak. Semua keluarga bisa terlibat. Selanjutnya, siapa target konsumen utama pada resto ini? Nah, target utama kami untuk resto ya, itu justru keluarga. Keluarga. Ya, keluarga mulai dari keluarga muda sampai keluarga tua. Ya, Dalam sehari kira-kira berapa cup minuman dan porsi makanan yang bisa diproduksi? kira-kira ya, kira-kira bisa minuman yang kale itu bisa 100 100 per hari? bukan, iya per hari. Tapi tadi ya naik turun ya, naik turun. Kemudian untuk ikan gurame itu bisa 50 kilo sehari. 50. Selanjutnya, status tempat ini sewa atau milik sendiri, berapa kisaran biayanya Pak? Nah, kalau tempat tadi saya bilang ini kerjasama, ya, join sama teman-teman. Kalau kisaran harga berapa ya? 350 kali berapa ribu? 4.000. 4.000. 350
ribu. kali 4.000 meter. Oke, selanjutnya berapa biaya untuk furniture dan interior saat buka awal? Ini kan dia bertahap ya, nggak Iya, langsung brok bagus kayak gini. Jadi dikit-dikit furniture, apa sih furniture? Meja-meja gitu Meja-meja ya. ya, betul Pak. Meja-meja itu murah ya, per biji itu 300. 300. Terus kan nggak pakai kursi nih, pakainya bed untuk di saung ya, pakainya bed juga murah, kayaknya 50 ribuan deh. 50.000 satu. Satu bed. Satu saung, kamu tinggal hitung aja satu saungnya ada berapa. Satu saung itu kira-kira 5 bed. Nah, tinggal kaliin aja jumlah itu 5 kali jumlah saung, ketemulah jumlah bed. Berapa harganya, kaliin 50.000. Meja juga begitu kan, jumlah saung kali berapa tadi, 300. Ketemu deh. Kalau misalkan yang di depan kan ada domba, ada kambing, terus ada kelinci, itu bagaimana Pak? Nah, domba itu sekitar 20 juta awalnya. Kelinci 500.000 kali 2 sejuta juga. Selanjutnya kisaran pendapatan harian resto berapa? Di angka berapa? Range-nya aja nih Pak. Rata-rata ya. Iya. Berarti jumlah total setahun saya bagi 365 gitu ya. Iya. Sebulan kira-kira, setahun ini kira-kira 500. 500. Setahun 500. Sebulannya dibagi 12 berapa? 6. Bener? 6 apa 5? 5 juta sebulan. Itu bersih ya? Iya. Per harinya ya mungkin sejuta kali. Sejuta ya. Berikut laporan keuangan dari UMKM Resto Abah Gece. Sekian hasil video observasi UMKM dari kami. Bye!